Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan sanak Pro 4 untuk setianya bersama kami hingga saat ini di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM ataupun di 105,9 MHz, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran program 4 melalui aplikasi streaming RRI Digital. Demikian juga untuk kebersamaan kita di acara obrolan budaya malam hari ini, Anda bisa saksikan di live YouTube program 4 RRI Banjar
Banjarmasin. Sudah jam 21.09 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar Anda di suasana malam hari ini? Kami berharap mudah-mudahan selalu sehat dan di kebersamaan kita hingga nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah di sajian Suluh Banua ya. Untuk malam hari ini saya Eli. Minggu tepatnya 24 Agustus 2025. Ya, untuk pendengar setia dan sanak perempat dalam acara obrolan budaya malam hari ini kita akan menyelami salah satu khasanah kearifan lokal masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, yaitu papadah yang termuat dalam peribahasa. Jadi ini menjadi cermin ya dari karakter orang Banjar khususnya di Kalimantan Selatan. Dalam peribahasa Banjar terkandung nilai-nilai moral, kebijaksanaan, pesan-pesan baik yang tentunya ini diwariskan secara turun-temurun. Seperti apa nantinya relevansinya di tengah perkembangan zaman hingga saat ini? Sudah bersama saya di studio Pro 4 ada Bung Faisal Imran. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehatan. Alhamdulillah ya. Kemudian ada Rindu Cahaya. Ini salah satu siswi SMA Negeri 5 Banjarmasin ya. Inggih. Apa kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kita akan tanya-tanya nanti di generasi muda, apakah masih relevan ya pepadah orang tua atau seperti apa nantinya, pernah mendengar atau barangkali masih ada pepadah-pepadah yang disampaikan secara turun-temurun khususnya di keluarga seperti itu. Kemudian ada juga ini Gina Kamilah ya. Inggih. Gina Kamilah salah satu mahasiswa Ikmaban. Inggih, Ya. itu Ikatan Mahasiswa Banjarmasin. Oh, Ikatan Mahasiswa Banjarmasin. Kalau kuliahnya di mana? Ulun kuliahnya di UIN Antasari Banjarmasin. Udah semester berapa ini? Semester 5. Semester 5 ya. Separuh perjalanan lagi. Iya, baik, terus berjuang ya. Baik, Bang Faisal Imran, Gina dan juga Rindu. Topiknya menarik malam hari ini di Suluh Banua pendengar ya, mengenai papadah dalam peribahasa Banjar di Kalimantan Selatan. Jadi yang namanya peribahasa itu kan ada di setiap daerah ya. Hanya mungkin nanti kata per kata menjadi sebuah kalimat itu yang membedakannya. Walaupun artinya kurang lebih sama. Ada yang seperti itu, kayak di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi sekarang udah ganti loh Bang Faisal Imran. Iya, apa gantiannya? Gantinya itu di mana langit dijunjung, di situ bumi dikeruk. Iya. Iya ya, banyak yang keruk ya. Ya. Tapi seperti apa sebetulnya pepadah ini masih ada relevansinya ya di era sekarang, apalagi di samping Bang Faisal Imran ini kan generasi muda ya, ada pelajar ya, ada mahasiswa. Apakah masih cukup mengenal dengan baik peribahasa-peribahasa masyarakat Banjar? Nah, silahkan Bang Faisal Imran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung peribahasa di mana bumi dipijak, di situ tanah langit dijunjung. Kalau ini di mana bumi dipijak, di situ tanah dikapling ya kalau. Laut dikapling, tanah dikapling, hutan dikapling, itu. Oke. Ini beberapa minggu yang lalu kita telah membahas tentang peribahasa Banjar yang bermakna ada sindiran, terus ada juga pujian. Nah, untuk malam ini mungkin yang dari segi pitua kalau bahasa Banjar itu, atau pepadah atau petuah kalau dalam bahasa nasional itu. Pitua. Oh, pitua. Pitua kalau bahasa kita Banjar, atau pepadah bisa. Kalau bahasa nasionalnya itu petuah. Petuah. Oke. Ada istilah Banjar, peribahasa Banjar itu kalau mungkin yang di kalangan anak-anak muda sekarang banyak yang tidak bisa, banyak yang asing di telinga bubuhan kekanakan ini. Istilahnya tuh ada bahasa Banjar Bahari, 10 batang betindih bilung kajuan yang linyaknya. Nah, itu ada istilah itu Bahari. Artinya 10 batang betindih ya, bilung kajuan yang linyaknya. Artinya walaupun yang di atas, orang-orang atas itu sedang gaduh, tapi yang kena imbasnya pasti orang-orang bawah. Itu yang mungkin yang relevan di suasana di wadah kita sekarang ini kayak itu. Wah, ini nih. Jadi banyak petuah-petuah orang Banjar dulu ketika ingin menasihati
bernasehat, terus ingin menyindir orang itu banyak menggunakan peribahasa-peribahasa. Supaya apa? Supaya yang dinasehati ini mungkin sedikit paham dan membuka pikiran lah. Nggak langsung gitu. Nggak langsung. Jadi ada istilah-istilah halus sekarang tuh. Nah, jadi mungkin yang di kalangan-kalangan generasi muda yang sekarang ini yang perlu kita edukasi nih. Banyak peribahasa Banjar, ungkapan-ungkapan Banjar yang mungkin yang masih diingat oleh anak-anak muda ini kan haram menyerah wajah sampai ke puting. Ya kalau tapi belum tahu maknanya apa, ngerti atau enggak. Ya. Biasa kayak itu kan. Cuman dengar dulu ya. Cuma dengar haram menyerah wajah sampai ke puting itu adalah istilah atau slogan yang pernah dikobarkan oleh Pangeran Antasari ketika melawan Belanda. Jadi ketika perlawanan yang sedang digelorkan itu kita pantang untuk menyerah. Laksana tempaan wasi atau tempaan besi itu wajah sampai ke puting. Wajah itu adalah jenis tempa untuk membuat senjata. Jadi tempaannya itu dari rapun, dari pohon sampai ke ujung. Jadi besi semua. Jadi kita istilah semangat itu tetap seperti baja. Nah itu. Jadi banyak yang istilah-istilah yang sekarang istilah orang dulu tuh yang anak-anak muda sekarang banyak yang tidak tahu. Oke. Ya. Jika Bang Faisal Imran mengatakan mungkin peribahasa-peribahasa itu tidak banyak lagi generasi muda yang mengetahuinya dengan baik begitu ya. Kalau cuman mendengar oke gitu ya. Tapi kita akan dengar pengakuan mereka nih Bang Faisal Imran ya. Sekira adil ya. Apakah benar faktanya demikian? Kita akan ke Gina dulu. Sejauh ini apalagi sebagai seorang mahasiswa yang ruang lingkupnya tentu lebih ini lagi ya, lebih luas lagi di mana sebagai orang Banjar asli ya. Nggih. Asli. Nah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, kemudian juga di perkuliahan seperti itu. Nah, ungkapan-ungkapan atau peribahasa Banjar ini apakah sering didengar dan sejauh ini menurut Gina seperti apa? Mungkin untuk peribahasanya sendiri itu biasanya kawan-kawan mahasiswa sudah mulai kayak campur-campur antara bahasa Banjar dengan bahasa Indonesia. Jadi mungkin peribahasa Banjar ada terdengar, cuman yang rancak juga didengar kawan-kawan kayak yang haram menyerah wajah sampai ke puting tadi, atau gawi manuntung, mungkin itu aja. Kalau di lingkungan keluarga apa yang masih sering diungkapkan? Mungkin abah, mama di rumah gitu kan. Kalau misalkan ada anak gadisnya koler-koler sedikit gitu kan ya, daripada ditegur langsung kayaknya ini gitu nanti ngambek, merajuk ya kan, pakai sindiran gitu kan. Nah, itu apakah masih? Mungkin ada bilanya sudah capek mama kayak itu kan. Kayak menyuruh menggawi gitu. Seperti apa ungkapannya? Kebanyakan tuh kayak sindiran, kayak apa ya? Bisa kasih contoh? Misalnya gawi ini kayak nah. Cangkali begawi jelas. Inggih, rajin-rajin gadis kayak nah. Itu nggak nyindir, itu nyuruh. Oh. Ya, baik, kita akan ke Rindu ya. Ini udah kelas berapa nih? Ulun kelas 11. Kelas 11. Oh iya, kelas 11 ya. Bentar lagi kelas 12. Ya, asli orang Banjar. Lamun mama sebuju orang sini. Tapi kalau abah orang Jawa, jadi bercampur ulun. Bercampur ya. Ya nggak apa-apa, berarti kan ada ini ya, kolaborasi gitu kan ya. Ya, terkait peribahasa seperti ini, kalau di lingkungan keluarga seperti apa Rindu? Nah, lamun ulun di keluarga karena lebih kental Banjarnya pada Jawanya, jadi rancak tepake nang Banjarnya aja. Ya, apa misalnya? Rajin amun anak tulak sekolah. Ujar mama, apik-apik kalau tak barusuk ya mama. Pesan ini ya. Inggih, ya mama hati-hati kalau pina tersalah jalan kah, tersalah tekawan kah. Nah, mudah-mudahan kayak itu. padahal berarti apik-apik kalau tak berusuk itu nggak mesti
kita jalan kita yang akan terplecok misalnya terpleset apa, tapi juga dalam hal yang lebih luas lagi kiasannya ya. Peribahasa itu Bu. Peribahasa ya. Oke, itu satu. Ada lagi barangkali yang masih melekat nih di benak rindu. Nah, lamun di lingkungan kakawanan, karena ulun nih rajin umpat teater tradisi, nang kayak Bakisah, Mamanda, Bapandung, rajin tuh ulun ada mendengar paribahasa Banjar. Apa? Nah, misalnya nang kayak gawi sabumi tuntung sapadang sanakan. Iya. Nah, itu peribahasa tuh. Artinya apa tuh Bang Faisal Imran? Ya, gawi sabumi itu sama dengan istilah slogan Kota Madia, kayuh beimbay. Oh, bareng-bareng itu. Artinya gawi gotong royong. Gawi sabumi apa tadi? tuntung sapadang sanakan. Tuntung sepadang sanakan. Artinya gawi gotong royong supaya selesai semua. Karena kalau sendiri-sendiri lambat ya. Iya, sendiri-sendirinya itu gotong royong tuh. Oke lah, kayak gitu. Jadi tidak benar kalau misalkan anak muda tidak mengenal sama sekali Bang Faisal Imran ya. Iya. Nah, masih ada. Nah, tapi memang harus di ini lagi ya, lebih giat lagi. Dan sejauh ini kalau menurut Bang Faisal Imran, untuk pengenalan peribahasa sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan untuk lebih dikenal lagi bagi generasi penerusnya itu seperti apa? Mungkin peran-peran pemerintah atau mungkin ada komunitas yang juga ikut berandil di situ misalnya. Iya, sebenarnya untuk peribahasa atau istilah ungkapan dalam bahasa Banjar ini yang paling dominan itu adalah lingkungan keluarga. Yang paling dominan. Yang paling dominan lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga baru lingkungan di luar. Nah jadi biasa orang-orang tua itu kadang pada-padah nih, bapak-padah, nang kayak jar si Ading tadi kan. Ada kuitan ketika hendak menyuruh rajin anak bebinian tuh begawi, unak jangan baduduk di lawang atau besanggawihang karena ikan lambat kawin, lambat belagi. Padahal itu supaya apa? Supaya menyuruh kita kerjanya rajin. Ada pesan moral di sana. Ada pesan moral, ya? itu kan pakai ungkapan peribahasa tuh. Jangan duduk di lawang karena ikan lambat belagi ya kan. Padahal itu kan istilah nih, jangan cuma maungut aja, jangan cuma mangut aja, diam aja, coba begawi ke apa kan yang digawi, baja japai. Jadi itu dari lingkungan keluarga itu sebenarnya banyak yang untuk literasi lokal nih banyak yang berperan. Kemudian yang dari lingkungan sekolah. Nah lingkungan sekolah ini memang harus ada kurikulum khusus yang mengatur tentang bahasa-bahasa kita, bahasa lokal. Kemudian di lingkungan luas, apalagi kan di era media sosial sekarang ini, khususnya di platform kayak IG atau TikTok, media sosial itu banyak tokoh-tokoh atau orang-orang yang dengan bahasa Banjarnya menjadi viral. Banyak nih. Contoh yang logat orang negara tuh kan sampai ke nasional tuh, anunya EPP terus. Unik juga kan. Iya tadi itu membuktikan bahwasanya bahasa kita Kalimantan Selatan khususnya bahasa Banjar ini unik. Apalagi dicampur dengan peribahasa-peribahasa tadi. Iya. Unik sebenarnya. Unik, kemudian juga mengandung pesan di dalamnya. Ya ini sekaligus kan punya apa ya? Punya tanggung jawab kita semua lah ya, agar tidak benar-benar punah seperti itu. Tapi kalau menurut Pian nih Bang Faisal Imran, sebelum saya akan ke Gina dan juga ke Rindu ya, sejauh ini pembentukan karakter melalui peribahasa atau pepadah ini seperti apa sebetulnya? Jadi pembentukan karakter dengan melalui peribahasa ini sebenarnya itu sangat baik di anak-anak muda, karena itu memperhalus budi sebenarnya. Orang dulu itu ketika menegur seseorang, menegur anak atau menegur orang yang umurnya jauh di bawah, itu lebih dengan menggunakan peribahasa atau ungkapan-ungkapan, tidak belak-belakan. Supaya apa? Supaya yang mendengar ini, yang ditegur ini, walaupun dia ditegur, tapi masih nyaman di kuping. Dan nyaman di hati. Nyaman di hati. Terus disuruh berpikir kan? Disuruh berpikir, oh apalah abahku tadi akan kayak ini apa yula. Nah itu kan artinya membuka wawasan inya.
Tapi beda Bang Faisal Imran, ada beberapa ungkapan yang mungkin bukan ungkapan ya, pernyataan. Kalau di era dulu ya, ini kita sekedar sedikit perbandingan ya. Dulu hanya dengan diplototin aja gitu ngerti orang Iya. tua ini lagi wah ini nggak sesuai nih gitu kan. Lah sekarang kita sudah blak-blakan itu aja anak nggak ngerti. Nah, kita akan dengar pengakuannya. Apakah harus diblak-blakin seperti itu? Apa ya bahasa Banjarnya nih? Kadang apakah sindiran itu masih benar-benar efektif untuk era anak-anak di era sekarang ini ya, dengan peribahasa-peribahasa yang halus, dengan sindiran, dengan kiasan. Lah wong jangan gitu ya. Iya. Maksudnya kita dengan blak-blakan aja kadang masih nggak paham gitu ya Iya. kan. Nah, beda dulu beda sekarang. Bagaimana Gina? Kalau untuk belak-belakan itu kadang ini ulun lihat dari teman-teman ulun lah, kada ulun aja, jadi inya tuh kadang kada mengerti kayak itu. Nah tapi misalnya dipadahi bujur-bujur hanya sidin paham. Berarti kalau kiasan kurang ya? Kurang, tapi kadang ada juga yang mulai overthinking. Itu kan tergantung ke masing-masing kakawanan seberataan. Ya kembali ya, Rindu gimana nih? Apa harus sindiran itu apa peribahasa itu dirasa masih penting atau memang harus ini kan anak-anak muda sekarang kan kenapa nggak diomongin aja gitu kan? Kalau orang dulu kan kadang dilirik aja udah paham nih maksudnya orang tua seperti apa gitu kan. Kalau misalkan nggak paham baru dengan ungkapan yang halus yang penuh kiasan baru ngerti. Atau memang harus itu nggak baik gitu misalnya. Nah gimana nih tahapannya? Sabujurnya lah menurut ulun, amun ulun pribadi ajen amun mama menyindir misal tadi nang kayak Om Faisal, jangan nuk dilawang aja kena lambat belaki. Amun mama ulun bahasa sapu tuntung-tuntung kena kada menuntung belaki aja. Oh, berarti ada kerjaan Inggih. yang harus diselesaikan, Inggih. ada gawi ya. Menuntung bagawi. Sabujurnya ulun awalnya kada paham juga. Kenapa? Apa hubungannya tadi? Iya. Kada menuntung bagawian lawan kada menuntung balaki. Lalu Nggak ada kaitannya ya kan? Inggih. Heeh. Lalu Anak-anak sekarang ada yang kritis Bang Faisal. Iya. Heeh. Lalu tadi overthinking tadi. Nang kejar kagina tadi. Overthinking apa gerang? Oh sekalinya saya kira bagus tadi jadi bini. Oke. Nah, Siap nih kayaknya ya. Inggih. Siap nyapu Inggih. maksudnya Inggih. gitu. Heeh. Jadi menurut ulun tinggal diri seorangnya lagi nang kayak Pak menanggapi peribahasa tadi. Karena ada beberapa kakawanan nang rajin ditagur lawan paguruan pakai peribahasa atau sindiran, babuhannya tuh kada paham-paham. Nah, Mantul. Nah, itu mantul bujur. Mantul tadi. mantul karena memang nggak paham. Tinggi Iya. Bucil ada orang. Acil bahasa bahari, mantul bahasa ini. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang memang berkaitan dengan kerjaannya, walaupun kekritisan anak-anak sekarang nggak ada kaitannya antara pernikahan dengan bahasa sapu tadi ya. Inggih. Nah seperti itu. Baik, hal-hal seperti ini yang memang harus banyak dipahami. Tapi kan kadang terputusnya juga di situ Bang Faisal Imran. Ketika anak mulai kritis bertanya, apa hubungannya? Nanti orang tuanya nggak bisa jelasin. Kayak itu Bang sudah dari bahari. Nah jawabannya hanya mentok di situ. Gimana Bang Faisal? Iya, tadi itu memang berisi anak kritis itu kita harus lebih pintar. Nah Ya, kalau- jangan memintari ya. Jangan sampai di situ karena dipintari anak. Nah, itu harusnya kalau udah anak kritis tuh berarti kita harus banyak modal, banyak pupuk, juga orang banyak sangu. Kadang anak-anaknya ditagur inya lebih pintar bisa menjawab sampai ke B. Nah, sampai di mana kita? Nah, itu tadi berarti bukan cuma anak yang belajar, orang tua pun sampai sekarang tuh harus belajar, tetap belajar. Karena itu tadi. Nah, jadi tadi banyak ungkapan-ungkapan bahasa Banjar yang mungkin di telinga kakak-kakak ini itu bukan ungkapan. Iya. Karena ini kada paham. Misal ini kayak maikam leh diang ya atau siapa nih? Gina. Sarantang saruntung ikam ke hulu ke hilir aja samuak seliur lawan si inya tuh aja. Itu kan ungkapan doh. Pernah kan dengar seperti Peribahasa. itu ya? Pernah. Nah, artinya sarantang seruntung tuh sangat akrab. Iya. Itu sama dengan semuak seliur, jar. Sekarang bestie Bang. Bestie. Nah, bahasa genjetnya kan bestie. Iya. Tapi mungkin kakak-kakak ini kada
kada bisa memilah bahwasanya oh itu ungkapan atau peribahasa. Dikiranya bahasa keseharian aja kan. Nah itu. Padahal kan nggak mungkin juga kan semua keseliur gitu kan. Iya, ada mungkin juga sama, tapi itu istilah yang saking akrabnya, karena dekatnya. Kebestiannya gitu kan Mm-mm. ya. Baik, ini nanti akan kita lanjutkan. Kita akan jeda sebentar. Kita tunggu juga untuk pendengar dan sanak perempat yang barangkali ingin bergabung terkait dengan topik kita malam hari ini, pepadah dalam peribahasa Banjar ya. Silakan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp perempat di 0895 3405 09539. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kobarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka! RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Baik pendengar dan sanak perempat, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan budaya kita malam hari ini, Suluh Banua, mengenai papadah dalam peribahasa Banjar ya, bersama Gina Kamilah, terus ada Bang Faisal Imran dan juga ada Rindu Cahaya yang tadi sudah mengungkapkan beberapa peribahasa ya, atau hal-hal yang memang sering terjadi dalam keseharian, dan ini ternyata juga punya makna sebagai peribahasa orang Banjar di Kalimantan Selatan. Secara tidak langsung di lingkungan keluarga ini juga punya peran yang besar untuk meneruskan, mewariskan
nilai-nilai kearifan lokal dari sebuah papadahan orang bahari ke generasi berikutnya, generasi Gen Z saat ini ya sudah sampai. Ini dibuktikan salah satunya melalui apa yang diceritakan oleh Rindu maupun juga Gina ya, bahwa ternyata di keluarga itu masih ada ungkapan-ungkapan yang disampaikan, dan di situ juga ada penjelasannya sebenarnya ya, tidak hanya pepadahnya saja, tapi juga ketika itu ditanyakan keluarga masih bisa menjelaskan maknanya. Artinya pesan moralnya itu masih sampai. Nah, menariknya lagi nih Bang Faisal Imran, bahwa kalau di keluarga sudah menerapkan itu, artinya masyarakat Banjar masih berupaya terus untuk melestarikan pepadah ini. Lantas upaya-upaya lainnya seperti apa? Misalnya kan ini termasuk juga tutur ya, bahasa tutur ya, karena disampaikan secara lisan dan kemudian juga dibukukan seperti itu ya. Ya, kalau misalkan di acara-acara resmi sebagai sambutan, pidato dan lain sebagainya, apakah hal-hal seperti ini juga masih dirasa ada menurut Bang Faisal Imran? Dan harus tentu saja iya, tapi faktanya di lapangan seperti apa Bang Faisal Imran? Iya, kalaunya di acara-acara resmi, baik itu di pemerintahan atau di sekolah-sekolah, itu masih ada, masih ada walaupun ya? sedikit. Walaupun sedikit anunya, tapi tetap masih ada. Pesimis amat. Tapi yang lebih ini kita kalah dengan literasi luar Kalimantan. Kalau literasi luar Kalimantan tuh contoh kayak orang Jawa. Orang Jawa itu dia cinta dengan bahasanya. Contoh, kita pernah kadang membaca di belakang-belakang mobil truk atau bis itu pasti ada istilah Jawa yang dituliskan di situ. Nah, itu salah satu upaya untuk melestarikan bahasanya sendiri. Nah, kita di Kalimantan Selatan ini masih kurang di situ. Masih kurang budaya literasi bahasa itu masih kurang. Mudah-mudahan ke depannya budaya itu bisa kita kembangkan lagi, bisa kita majukan lagi supaya anak-anak yang di bawah kita ini lebih tahu kayak apa sekarang bahasa kita Banjar. Jangan supan bahasa daerah. Jangan supan bahasa daerah, jangan supan berperibahasa daerah. Iya. Katanya dengan berbahasa daerah kurang keren, gak gaul dan lain sebagainya, jadul, ketinggalan zaman dan bla 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 gitu ya kan. Alasan-alasan seperti itu kalau menurut saya kan Rindu dulu. Pernahkah mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu di lingkungan Rindu? Inggih. Ulun pribadi melihat kekawanan ada beberapa nang memakai bahasa Indonesia nang kayak apa tuh orang jaksel kawah ini. Nah, model lu gue. Jaksel tuh apa? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Hanya Rajana. apa ya contohnya kayak apa? Jaksel. Modelnya nih. Modelnya tadi. Anak tahu sih Dina. Misalnya Abah ai mah ambili ai nah. Nah, misalnya kayak itu ai. Tapi Abah tapi Abah. Pakai ai lah. Inggih. Ulun pribadi rancak bener mendengar kekawanan nang kayak itu. Tapi juga sapali ada beberapa nang katuju berbahasa Banjar. Iya. Karena rajin kekawanan ada nang desa bujur katuju bana berbahasa Banjar. Sampai berbahasa Banjar Tupang ada nang kada paham apa pandirannya tadi. Saking Banjarnya. Pokoknya orang itu paham tidak paham, pokoknya dia seneng dengan ini ya dia omong aja. Pandir aja. Jadi rajin amun ulun pribadi karena ulun di rumah juga takane campur-campur, mun mama rancak bepandir bahasa Banjar Hulu Sungai Banar, amun abah bepandir kajawa-jawaan. Jadi anak bingung ya. Korban pernikahan dua suku ya. Tapi seru ya. Ramai Jepang. Ulun juga rajin kekawanan banyak juga di Banjarnya juga banyak acara-acara tradisi lisan, model-model gitu. Yang lokal ya, itu yang lebih menguatkan lagi ya. Ini lingkungan anu yang membentuk ini. Dasarnya sudah ada di keluarga, kemudian lingkungan menambahkan ya. Nah, tapi dalam keseharian lebih ini ya kan bahasa Banjar juga ya. Nggak Jaksel kan? Kada. Alhamdulillah. Gina, seperti apa Gina?
Kalau ulun, kalau misalnya di kawan-kawan kan kawan-kawan tuh di kampus itu kada cuman dari Banjar aja loh. Kadang tuh ada beberapa dari lain. Cuman ada juga yang memang dari hulu sungai bisanya bahasa Banjar yang orang kadang tuh kada paham apa yang dipandirakannya tuh. Cuman yang misalnya dari luar suku lain atau pulau lain juga kayak itu kadang itu betakun dulu apa garang maksudnya ini hanya paham. Contohnya adakah? Misalnya nih, nang bahasa Banjar Hulu, nang bebuhan ikam tuh kadang kada tapi paham, adalah contohnya. Yang pokoknya mesti nanya lagi gitu. Harus betakon lagi. Apa ya? Contohnya nih. Kan kekawanan banyak, apa tuh yang diungkapkan? Jadi bahasa Banjar ini memang ada tiga elemen. Hulu ya. Ada hulu, ada batang banyu, ada kuala. Kadang kita banyak ketemui anak-anak muda yang gak ada tahu dengan bahasa Banjar yang dari 3 elemen tadi. Contoh, kebanyakan kekanakan wah ini tahu di rumput, tapi kada tahu kumpai. Iyalah. Artinya? Padahal rumput artinya, rumput di sana bagus ya. Mana jurang kumpainya? Kumpai itu apa bang ya? Bingung kayaknya, padahal kumpai itu kan bahasa Banjar. Bahasa Indonesianya adalah rumput. Banyak kekanakan wah ini yang ada paham di situ. Makanya ya tadi kita selagi kita kawam mengedukasi, kembangkan terus itu. Selama masih ada penuturnya kan bahasa itu tidak akan punah ya. Iya. Nah itu baik. Tadi Rindu mengatakan kalau mama lebih condong bahasa Banjar kalau sudah ke hulu sungai benar gitu. Emang ada ciri khasnya ya kalau hulu sungai? Enggak. Misalnya gimana tuh? Jadi, dari logatnya atau seperti apa? Rajin tuh mama dari logatnya pang, dari bahasanya. Bisa dicontohin nih. Gak apa-apa. Sebelum saya panggilkan orangnya langsung loh ya. Ya, oke. Misalnya Daminto. Pakai gitu. Mama. Ajin mama nang kayak itu bapandir. Daminto. Enggak. Jadi abah nih karena lawas juga di Banjar. Tak umpat teh juga bahasa Banjar. Padahal orang Jawa lah. Orang Jawa. Enggak. Terus Daminto versi Jawa itu gimana? Daminto. Daminto tuh ungkapan. Begitu. Begitu. Noto. Mungkin itulah. Jadi kalau hulu sungai Daminto leh. Kayak gitu. Ya. Kalau bahasa Banjar batang banyu atau kuala kayak itu kah? Kalau hulu sungai itu. Nah, ada telepon. Kita terima dulu ya. Oke. Ada Bang Surya? Baik, di situ ya, di sini sekarang. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, dengan Pak Arifin Nur Hasbi. Pak Arifin Rasidi. Arifin Nur Hasbi. Pak Arifin. Pak Arifin, di mana Pak? Di Banjarbaru. Banjarbaru, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ini saya kenal dengan narasumbernya nih. Oh ya, berarti nggak perlu kenalan lagi ya? Dulu kan sering juara membaca puisi kan kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang tinggal di Sungai Tabok. Katanya. Sungai Tabok. Iya. Saya ini tentang bahasa Banjar nih kan. Bahasa Banjar aja kan lah. Iya, aslinya kan orang Banjar ya kan? Walaupun ulun nih orang Banjar tapi bahasa Banjar ini juga. Dua bahasa Bakumpai kan pasif, Pak. Karena gitu. kan orang Bakumpai, aktifnya Banjar ya. Banjar tapi Bakumpai tapi kan arti kalau bahasa Bakumpai itu. Ya, ayo Mang ya. Ayo silakan. Ulo etah kieu beh kita. Karena di kota Banjarbaru. Silakan. Sejak umur 1 tahun. Jadi Banjar kata pitah bujua, Bakumpai kata pitah bujua, Banjarbaru kan orangnya pendatang selatan. Iya. Jadi kan tetapi kayak ini. Dibilang jadi padahal kan tadi kalau bubahan bahasa Banjar ini kan memang untuk dunia pendidikan ada semacam kada tapi pina dikembangkan untuk jadi bahan referensinya tuh Bang Faisal betul agak contohnya tuh agak apalah beri padahan minim contohnya tuh kayak ini Bang Faisal Imron ini kan penulis juga aku tahu kan. Jadi istilahnya tuh kalau arus sastra tuh dibongkar habis Bang Faisal Imron. Arus sastra Kalimantan Selatan tuh kan
Makanya kan di Marabahan kan tahun ini kan bulan Oktober, tahun tadi kan di Barabai. Tapi itu kan buku-bukunya itu kan hasil lomba-lomba itu beredarnya di kabupaten itu aja. Lokal itu aja ya. Banyak lomba yang di Barabai tadi kan lomba itu yang di Balangan lomba syair. Nah, aku tuh sebagai orang yang bergerak di dunia sastra kan yang barusan mendapat itu kan penghargaan tingkat nasional kan 40 tahun berkarya dari Badan Bahasa Kementerian kan yang walaupun lewat Zoom aja untuk tahun ini kan ada 4 orang kan Pak Abdurrahman Husaini, Ulun, Pak Riber sama Mandit dan Pak Wahid dari Balangan. Nah, jadi mengamati benar buku-buku sastra tuh bahasa Banjar tuh lomba kisah itu, tapi beredarnya tuh di lokal kabupaten situ aja. Dibagi perpustakaan kabupaten kota ada juga. Padahal itu tuh kan ada pada budaya benua, Bang Faisal kan budaya benua tuh digembangkan betul. Tetapi pemerintah provinsi ini DPRD provinsi juga kayak model di atas kertas saja perda provinsi itu. Nah, artinya di seluruh Banua ini Bang Imron ini perlu juga karena kalau menggaungkan lebih karena Ulun ini kan orang di belakang layar, ibaratnya penulis saja kan, penulis puisi apa macam-macam. Nah, tetapi kalau Ulun berpandar di pandir dananya aja paling kan itu. Padahal kan di provinsi itu kan dananya besar, dana juga itu baru tuh jual apa. Nah, mestinya tuh buku-buku terbitan bahasa Banjar tuh jangan di lokal-lokal itu aja beredarnya. Lebih luas lagi ya. Cetak ulang-pulang kayak itu. Nah, itu kan karya-karya beban juara-juaranya tuh. Mas Faisal Imron Jon cak dulu juara macam puisi bahasa Banjar kah? Tahulun ya. Makasih banyak Bu, makasih banyak Bang, makasih banyak. Terima kasih. Dan sukses. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Arifin di Banjarbaru, sukses terus ya. Ini salah satu penulis juga ya Bang Faisal Imron ya, dan secara tidak langsung juga mengupas sedikit demi sedikit sosok Bang Faisal Imron. Teman sendiri ternyata ya. Iya. Ini Pak Arifin Nur Hasbi ini beliau adalah salah satu sastrawan yang dimiliki Kalimantan Selatan. Yang sampai sekarang masih eksis menulis. Beliau ini uluh itah kia beh. Sama lawan ulun. Ada bakumpainya juga. Nah, jadi bujur ujar Sidin tadi, kadang kita sastrawan, penulis atau pegiat budaya sastra ini berdarah-darah memperjuangkan supaya bahasa kita, supaya lokalitas kita ini naik, tapi mandeknya sampai di pemerintahan. Terbenturnya di situ ya. Di pemerintahan. Iya. Bujur Presiden, tulisan banyak, karya banyak, bahkan diulah buku, tapi kada dipromosikan, kada disebarluaskan oleh pihak yang berkaitan. Nah, jadi tadi lewat program Suluh Banua ini Sidin menelpon, itu salah satu ungkapan dari seorang sastrawan Banua tentang kondisi yang ada kita saat ini, kondisi sastra atau bahasa yang wayah ini sedang terjadi di Kalimantan Selatan. Ya, seharusnya karya itu kan bisa dinikmati secara lebih luas ya. Masa iya karya sendiri dinikmati sendiri gitu kan? Onani kan jadinya. Nah, itu. Ya seharusnya kadang kalau kita menyalahkan masyarakat luas, tidak tahu, tidak kenal ya wajar. Karena memang tidak dipublikasikan secara lebih luas seperti itu ya. Nah, maka harapannya ini tidak hanya sastrawan tapi juga mungkin yang berkaitan dengan budaya ataupun juga kearifan lokal masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ini bisa hasil karya mereka itu bisa dikenal lebih banyak lagi oleh masyarakat Banjar itu sendiri. Betul. Nah, mungkin dari berbagai event dan yang dalam waktu dekat ini di tahun 2025 ini ada program apa nih Bang? Ada event tahunan itu namanya Arus Sastra. Arus Sastra. Ya, kebetulan tahun ini kenanya di Batola. Oh, Kabupaten Batola. Tahun tadi kan di Barabai, tahun ini di Batola. Jadi event ini yang banyak sebenarnya yang mempunyai kans gasan menyebarluaskan tentang literasi Banua nih. Nah, harusnya event ini ketika sang tuan rumah itu sudah menyelenggarakannya, kayak apa caranya mempublikasikan secara luas ulang. Betul. Itu karena itu kan banyak kiriman-kiriman penulis dari berbagai daerah di Kalimantan Tidak Selatan. hanya menghimpun tapi juga menyebarluaskan lagi ya. Promosikan, mempromosikan, mengembangkan. Jadi supaya masyarakat luas tuh tahu. Contoh kayak dengan di Higa Ulun nih, nah supayanya kau membaca ulang. Iya betul. Jadinya makin kaya nih dengan perbendaharaan bahasa literasinya kita. Literasinya makin banyak. Itu sebenarnya yang penting. Itu betul kata Bang Arifin Nur Hasbi, itu betul. Ulun sangat mendukung apa yang jadi pemandaran Sidin malam ini, sangat ulun mendukung sekali.
Jadi ya memang tidak salah ya Inggih. kalau mereka sudah berkarya, mereka sudah berjuang untuk bagaimana nilai-nilai masyarakat Banjar ini terangkat ya, baik Iya. itu melalui seninya, termasuk juga apa ya, ungkapan-ungkapannya begitu ya, termasuk pepadahan di sini ya Bang Pepadahan, Faisal ya. iya tadi. Oke. Dan kalau saya ke mahasiswanya dulu ini ya kan, akademiknya udah ini ya, udah semester 5. Sejauh ini seperti apa sih menurut Gina khususnya ya, baik itu bahasa Banjar, kemudian juga kesenian ya yang berkaitan dengan kearifan lokal kita, itu seperti apa di perguruan tinggi khususnya di tempat Gina menempuh pendidikan? Kalau di kampus itu biasanya memang adakan teater atau sanggar-sanggar yang melajari tentang bahasa Banjar, baik secara bahasanya atau tarian-tariannya atau budayanya lah kayak itu. Dan secara pribadi ini saya ke Ginanya gitu ya, secara pribadi apa yang menurut Gina itu harus lebih di ini lagi gitu kan, karena mungkin saya kurangnya di ini gitu kan. Sebagai orang Banjar, saya tidak ingin dikatakan apa ya, statusnya saja orang Banjar tapi tidak mengetahui setidaknya seluk beluknya ya, apakah itu bahasa Banjar saya tidak menguasai, kemudian seninya saya tidak tahu, tidak kenal ya, walaupun bukan pemainnya tapi paling tidak kan kenal gitu ya kan. Nah gitu, apa kalau menurut Gina? Kalau ulun sendiri, ulun juga kayak rancak melihati tarian sih, utamanya kayak baksa kembang atau rada perhayu, kayak bungas dilihat gitu kayak. Berarti ada ketertarikan di tari? Iya, cuman melihat aja kayak itu. Nah, kalau dari pribadinya ini apa yang menjadikan Gina wah ini Banjar Banar ini kayaknya menjadi apa gitu, pokoknya keunggulan bagi seorang Gina itu apa tentang Banjar itu? Mungkin secara bahasa kan. Bahasa? Seninya apa yang paling diketahui? Mungkin ulun suka baca-baca buku bahasa Banjar kayak itu sambil mendalami bahasa. Kadang tuh kan sesuai di mana letak penulisnya, kadang ada yang bahasanya ini bahasa Banjar apa kayak itu kadang suah mendengar kayak ini. Biasanya tuh ada juga di belakang bukunya. Contohnya siapa itu penulisnya yang paling jadi idolanya? Kan katanya senang-senang baca nih. Penulisnya siapa nih? Kalau untuk menulisnya ulun macam-macam buku lewat. Salah satunya keringat. Nah, berarti kita mungkin ini juga pelajaran ya Bang Faisal Imran. Ketika kita menikmati karyanya, kita juga menghargai siapa nih penulisnya. Kok bagus gitu ya kan. Nah, itu salah satu. Mungkin kita bisa saja nggak kenal gitu kan. Tapi kita tahu namanya, oh ini orangnya. Siapa tahu nih ternyata malam hari ini kita dengar suaranya gitu kan. Oh, ternyata ini penulis buku ini. Nah, gitu ya kan. Salah satu bentuk kita menghargai, mengapresiasi karya mereka adalah kita membaca bukunya dan juga mengetahui siapa penulisnya. Baik, kita akan ke Rindu. Ini waktunya sudah makin mepet ini ya. Mungkin sekaligus juga menjadi harapannya ya generasi muda. Apa yang dirasa perlu nih untuk anak-anak muda, generasi muda sebagai penerus gitu ya kan. Harapannya seperti apa agar budaya lokal ya, baik itu seninya termasuk juga literasinya, yang lain-lainnya ini makin dikenal lagi bagi generasi muda, sehingga beban mereka sebagai penerus itu tidak hanya ini harus diwariskan, ini harus ini, tapi juga mereka punya hak untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang budaya Banjar itu sendiri. Seperti apa harapannya? Inggih, harapan ulun pribadi gesan kakawanan nang anum-anum sabarataan nang mendengar suara ulun di sini. Harapan ulun mudah-mudahan kawal lebih peka lagi lawan kasanian, lawan tradisi di Banjar nih. Karena nang ulun tahu banyak benar pementasan teater tradisi, konten kreator yang mengembangkan bahasa Banjar, tetapi kita kada peka lawan hal tersebut, melewatkan hal tersebut. Jadi harapan ulun mudah-mudahan kita sabarataan, kakawanan kula-kula nang masih anum-anum, generasi penerus kebudayaan Banjar, kawa peka, kawa mendalami kebudayaan Banjar itu sendiri. Saya kira kawa terus ada sampai tahun-tahun yang akan datang. Iya, baik. Lebih banyak lagi yang mengenal sehingga
penerusnya akan lebih banyak lagi ya. Bang Faisal Imran, ini karena waktunya sekaligus mungkin kesimpulannya. Jadi kesimpulannya bagi Gen Z sekarang ini, apalagi yang berkegiatan di media sosial, itu terus gaungkan literasi kita, khas kita orang Kalimantan khususnya suku Banjar, karena di balik peribahasa istilah-istilah itu banyak mengandung filosofi atau pelajaran yang bisa kita ambil manfaatnya. Ya, baik. Sebuah obrolan budaya malam hari ini Suluh Banua, mudah-mudahan akan semakin membuka ya pola pikir kita bahwa ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan salah satu pihak saja seperti itu ya. Artinya antara generasi yang dulu dan juga generasi muda ya, sebagai pewaris dari nilai-nilai ini juga punya ruang yang sama seperti itu. Dan semoga pepadah dalam peribahasa Banjar ini semakin luas lagi dikenal oleh masyarakat. Tentu saja ini juga perlu fasilitas, perlu kesepahaman seperti itu bersama. Jadi tidak hanya salah satu pihak saja, karena kalau salah satu aja capek ya Bang ya. Jadi semuanya punya peran yang sama, sehingga pepadah dalam peribahasa Banjar bisa terus lestari, tidak hanya di kotak-kotak secara ini saja per kabupaten misalnya ya, karena Banjar itu luas ya, termasuk melingkupi di Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih untuk Bang Arifin, kemudian ada Bang Muhammad Yasin ya, kenal nggak sih Bang Faisal Imran? Bang Muhammad Yasin, terus juga ada sanak-sanak perempat yang barangkali hanya menyimak saja sajian obrolan budaya malam hari ini Suluh Banua. Ya, semoga bermanfaat dan kita harapkan pepadah dalam peribahasa Banjar ini semakin bisa dikenal lebih banyak lagi oleh generasi muda, sehingga penuturnya juga lebih banyak lagi. Amin. Baik, terima kasih Bang Faisal Imran, selalu Sama-sama. sehat untuk nanti bisa bersama amin. kembali. Gina juga ya, terus rindu, sukses terus bagi generasi muda yang punya rasa cinta yang luar biasa ya terhadap seni dan juga budaya Banjar di Kalimantan Selatan. Baik, kita akan jumpa lagi pekan depan di acara Suluh Banua dengan topik yang berbeda. Saya Eli mengucapkan terima kasih, selamat malam dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.